Dan salam equilibrium. Di video kali ini kita akan mempelajari tentang koefisien korelasi. Untuk itu, mari kita simak uraian berikut ini. Pertama-tama adalah pengertian korelasi atau koefisien korelasi adalah ukuran statistik yang menunjukkan kekuatan dan arah hubungan linear antara dua variabel. Koefisien korelasi mengukur seberapa erat dua variabel bergerak bersamaan. Apakah hubungan tersebut bersifat positif atau negatif. Nilai koefisien korelasi berkisar antara min 1 hingga 1. Jenis koefisien korelasi. Yang pertama adalah korelasi positif. Jika kedua variabel bergerak ke arah yang sama. Satu variabel meningkat, variabel lain juga ikut meningkat, dan sebaliknya. Sedangkan korelasi negatif jika kedua variabel bergerak ke arah yang berlawanan. Satu variabel meningkat, variabel yang lain menurun, dan sebaliknya. Tidak ada korelasi jika tidak ada hubungan linear antara kedua variabel. Rentang nilai koefisien korelasi, yaitu berkisar antara min 1 hingga 1. Nilai 1 positif itu menunjukkan korelasinya bersifat positif sempurna. Sedangkan nilai negatif 1 atau min 1 menunjukkan korelasi negatif sempurna. Nilai 0 menunjukkan tidak ada korelasi linear. Interpretasi kekuatan korelasi bisa kita lihat pada slide berikut ya. 0,00 sampai 0,19 sangat lemah, 0,2 sampai 0,39 lemah, 0,4 sampai 0,59 sedang, 0,6 sampai 0,79 kuat, 0,8 sampai 1 sangat kuat. Yang perlu kita ketahui dari interpretasi ini adalah nilai korelasi positif itu menunjukkan nilainya atau korelasinya positif. Sedangkan jika nilainya negatif menunjukkan korelasi negatif. Korelasi tidak menyiratkan hubungan sebab akibat. Hanya karena dua variabel berkorelasi tidak berarti satu variabel menyebabkan variabel yang lainnya. Koefisien korelasi hanya mengukur hubungan linear. Mungkin ada hubungan non-linear antara variabel yang tidak terdeteksi oleh koefisien korelasi. Penggunaan koefisien korelasi digunakan dalam berbagai bidang. Ya, misalnya bidang keuangan ya, untuk mengukur hubungan antara harga saham dengan nilai tukar rupiah, ilmu sosial, ilmu pendidikan dan lain sebagainya. Untuk mencari nilai koefisien korelasi kita gunakan rumus sebagai berikut, yaitu rumusnya Pearson. Kita lihat pada slide berikut ini. Nah, rumus ini bisa kita gunakan untuk pada bidang ekonomi. Contohnya sebagai berikut. Nah, ya, untuk mengetahui hubungan antara dua variabel, ya, misalnya hubungan antara ekspor dengan impor, hubungan antara nilai tukar rupiah dengan harga saham, hubungan antara pendapatan dan pengeluaran, dan seterusnya. Nah, contoh soalnya kita bisa lihat di slide berikut ini. Nah, pada slide ini terlihat data-data ekspor dan impor suatu negara dari tahun 2016 sampai 2025. Berdasarkan data tersebut atau tabel tersebut, kita diminta untuk menentukan nilai koefisien korelasi antara ekspor dan impor dan jelaskan arti dari nilai koefisien korelasi tersebut. Oke, kita coba jawab. Dari soal tadi kita buat data sebagai berikut ya. Jadi ada tambahan kolom-kolom lagi, kolom x kuadrat, y kuadrat, dan xy atau x kali y. Nah, data-data kolom-kolom tersebut harus kita isi semua ya. X kuadrat yaitu dari nilai x dikuadratkan.
Jadi tahun 2016 berarti 1,11 dikuadratkan hasilnya adalah 1,23. Lalu tahun 2017 1,23 dikuadratkan hasilnya adalah 1,51. 2018 1,78 dikuadratkan hasilnya 3,17. Dan tahun-tahun berikutnya juga kita isi. Jadi 2019 3,21 dikuadratkan. Lalu 2020 7,43 dikuadratkan. 2021 7,10 dikuadratkan. 2022 8,55 dikuadratkan. Kemudian 2023 10,85 kita kuadratkan. 11,64 kita kuadratkan. Dan 15,59 kita kuadratkan. Lalu nilai X ini kita jumlahkan ya. Kita total, kita jumlahkan, nilainya adalah 68,49. Sekarang kita isi kolom Y kuadrat. Berarti nilai Y dikuadratkan. 1 dikuadratkan nilainya tetap 1. 1,11 dikuadratkan nilainya jadi 1,23. 1,56 dikuadratkan nilainya jadi 2,43. Dan seterusnya kita kuadratkan semua nilai Y. 2,73 dikuadratkan 3,84 kita kuadratkan 4,77 kita kuadratkan 5,67 dikuadratkan 6,23 kita kuadratkan 6,69 dikuadratkan 7,20 dikuadratkan. Oke. Sekarang kita total kolom Y ini nilainya adalah setelah kita jumlahkan 40,80. 40,8. Selanjutnya masih ada satu kolom lagi yang perlu kita isi, yaitu kolom XY. 1,11 kali 1 hasilnya 1,11. 1,23 dikali 1,11 hasilnya 1,37. 1,78 dikali 1,56 hasilnya 2,78. Dan seterusnya kita isi. 3,21 kali 2,73. Lalu 7,43 dikali 3,84. Lalu 7,10 dikali dengan 4,77. Lalu 8,55 dikali 5,67. Lalu 10,85 dikali 6,23. Lalu 11,64 dikali 6,69. Kemudian 15,59 dikali 7,20. Oke. Kalau sudah, kita isi total dari nilai yang ada di kolom-kolom tersebut. Kolom X sama Y sudah, lalu kita sekarang jumlahkan kolom X kuadrat. Kita jumlahkan nilainya. Oke, 691,2. Lalu Y kuadrat nilainya 217,18. X kali Y ya nilainya kita jumlahkan 382,61. Nah, nilai-nilai tersebut akan kita masukkan ke data-data yang di sebelahnya itu ya. Ada nilai N ya. N itu menunjukkan banyaknya data. Jadi 2016 sampai 2025 itu ada 10 tahun, berarti N-nya 10. Sigma X ya. Kita masukkan nilai sigma X 68,49. Lalu sigma Y, total dari nilai Y 40,80. Lalu sigma X kuadrat 691,20. Lalu sigma Y kuadrat 217,18. Lalu sigma X kali Y 382,61. Nah, total dari nilai masing-masing kolom ini kita pakai untuk kita masukkan ke dalam rumus. Jadi nilai ini yang kita pakai.
Nilai tersebut akan kita masukkan ke dalam rumus Pearson yang ini. Oke. Sekarang kita masukkan nilai-nilainya ke dalam rumus untuk mencari nilai koefisien korelasi antara X dan Y, ekspor dan impor. N-nya di sini adalah 10. Kita masukkan. Dikali dengan sigma XY 382,61. Kita masukkan. Dikurang dengan sigma X 68,49. Kita masukkan. Dikali dengan sigma Y 40,80. Kita masukkan. Dibagi dengan akar dari N, yaitu nilainya 10, dikali dengan sigma X kuadrat. Sigma X kuadratnya adalah 691,2. Oke. Dikurang dengan sigma X dikuadratkan 68,49 pangkat 2 atau dikuadratkan, dikali dengan N yaitu 10, kita masukkan, dikali dengan sigma Y kuadrat, ya, sigma Y kuadrat 217,18, kemudian dikurang dengan sigma Y dikuadratkan 40,80 pangkat 2 dikuadratkan, ya. Lalu kita selesaikan dari data-data tersebut, ya. 10 kali 382,61 hasilnya adalah ini 3826,1. Kemudian 68,49 kali 10,80 kali 40,80, ya. 2794,39 dibagi dengan akar dari 10 kali 691,2. Oke, ini. Lalu dikurang dengan 68,49 pangkat 2. Hasilnya itu, ya. 4690,88. Lalu dikali dengan 10 dikali 217,8. 2171,8. Kemudian dikurang dengan 40,8 pangkat 2. 1664,64. Kita sederhanakan lagi. 3826 dikurang 2794 hasilnya adalah 1031. Dibagi dengan akar dari 6912 kurang 4690 jadi 2221,07. Dikali dengan 2171,8 kurang 1664,64 hasilnya 507,11. Oke, kita coba sederhanakan lagi dari data tersebut. Koefisien korelasi 1,031,68 dibagi dengan akar dari 2221 kali 507, itu hasilnya 1126327. Oke, kita sederhanakan. 1031,68 dibagi dengan akar dari 1126327 adalah 1061,286. Jadi 1031 dibagi dengan 1061. Itu hasilnya adalah, pembagian dari kedua ini adalah 0,97. Jadi koefisien korelasi nilainya 0,97. Nilai koefisien korelasi 0,97 ini artinya adalah hubungan antara variabel X, ekspor, dan variabel Y, impor, bersifat positif dan sangat kuat. Bersifat positif artinya hubungan antara ekspor dan impor bersifat searah. Jika ekspor naik, maka impor juga akan naik. Dan sebaliknya, jika ekspor turun, impor juga akan turun. Dengan demikian, kita telah menjawab soal tersebut.
Demikian pembahasan mengenai koefisien korelasi, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan salam keseimbangan.